Halo guys, di video kali ini aku bakal bahas 20 soal statistik dasar. Pembahasannya dimulai dari materi dasar yaitu tendensi sentral seperti modus, median, dan mean. Dan juga nanti bakal dilanjut dengan z-score dan ada sedikit korelasi dan regresi. Di dalam video juga bakal ada review-review materi terkait pembahasan yang bakal kita bahas. Nah, kita langsung ke soal yang pertama. Diberikan data tanggal 10, 6, 11, 11, 11, 12. Ditanyakan modus, median, dan mean. Yang pertama kita cari modusnya dulu. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Kita perhatikan di data tanggal ini yang sering muncul adalah 11. Maka modusnya adalah 11. Yang kedua kita mencari median. Pertama kita urutkan terlebih dahulu datanya. Di sini kan datanya sudah diberikan itu tidak berurutan ya. Jadi kita urutkan dulu dari yang terkecil 6, 10, 11, 12, 13. Jadi kita simbolkan menjadi x dalam kurung 1, x dalam kurung 2 dan seterusnya. Lalu kita menggunakan interpolasi linear. Interpolasi jantung yang pertama mencari letak kedua. Rumus itu adalah 2 dalam bracket plus 1, 4. Jadi kita tuliskan dulu 2 M itu datanya ada 6 ditambah 1 sama dengan 2 ini dibagi 4. Jadi 2 dan 7 per 4. Maka 14 dibagi 4 hasilnya adalah 13,5. Nah 3 ini kita untuk R dan 5 untuk D-nya, desimalnya. Nah, yang selanjutnya kita cari kembali kedua. Rumusnya adalah XR plus D XR. 1 kurang XR. XR itu adalah X3 ditambah desimalnya adalah 0,5. Yang ini XR plus 1 berarti X4. Maka 3 tambah 1 dikurang X3. Nah, kita lihat di sini X3 itu adalah 11. Jadi kita tulis 11 ditambah 0,5. Di sini X4 juga 11. Jadi dikurang 11 X3 nanti. Berarti 11 tambah 0,5 yang 11 masih 0, 0,5 dikali 0,5 berarti hasilnya adalah 11. Yang ketiga kita mencari mean. Mean itu disimbolkan X bar. Rumusnya adalah R sigma X sama 1 X per N. Nah, sigma X ini adalah penjumlahan dari semuanya. Jadi kita tulis 10 ditambah 6 ditambah 11 ditambah 15 ditambah 11 ditambah 13. N itu adalah 6, makanya 6. Berarti hasilnya adalah 6 atau 11. Dapat kita simpulkan bahwa modus median adalah 11. Berarti kalau 11 ini semua yang modus 11, median 11, dia berdistribusi normal karena dia berada di titik yang sama. Jika kita data tunggal di sini, buatlah menjadi data kelompok. Bagaimana cara mencari data kelompok? Pertama kita itu mencari range atau x maksimal dikurangi x min, jadi 91 di sini yang paling besar 91 dikurang 38 sama dengan 53. Yang kedua mencari n kelasnya. N kelas fungsinya apa? S ditambah 3,3 dikali log n. Jadi 1 ditambah 3,3 dikali log n yang n itu adalah semuanya 23, jadi log 23. 1 ditambah 3,3 dikali log 23 adalah 1,36. Jadi 1 ditambah 4,48 hasilnya adalah 5. Nah, untuk mencari panjang kelas itu adalah r per n. R berapa? 53, N-nya adalah 5, sama 10,6 atau bisa kita tulis 11. Setelah diketahui tadi panjang kelasnya adalah 11, lalu kita buat menjadi data kelompok seperti ini. Berarti interval itu adalah 11, berarti 3 sampai 8, 11 sampai 89, 60 sampai 70, 71 sampai 81, 18 sampai 92, 92. Lalu, frekuensi yang sudah diketahui 3,974. Nah, untuk mencari X1 ini adalah nilai tengah yang terakhir. Berarti 48 sampai 38 ini nilai tengahnya adalah 43. Dan terus 59 nilai tengah dari sampai 49 itu adalah 64 dan seterusnya. Dan soalnya, itu yang pertama dicari adalah modus, lalu median, dan mean. Tapi kita cari modus dulu. Seperti yang sudah kita ketahui, rumus dari modus untuk data kelompok adalah B ditambah D1 per D1 ditambah 2 dikali B. Nah, keterangannya adalah B itu adalah batas kelas modus, D1 frekuensi kelas modus yang dikurangi frekuensi yang lebih kecil dari kelas modus, D2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi yang lebih besar dari kelas modus, dan B adalah batas kelasnya. Nah, kita substitusikan di sini batas kelasnya, kita cari dulu modusnya itu frekuensinya paling besarnya kelas kita kan. Berarti kita batasnya sini adalah 60 dikurang 0,5 ditambah D1. D1 di sini frekuensinya 9, jadi kita 9. D1 ini juga 9 ditambah. Jadi ini 9 dikurang 5 sebenarnya. Nah, untuk D2 ini kita bawa berarti 9 kurang 7. Berarti di sini dikali W itu adalah batas kelas atas ditambah 0,5, batas kelas bawah dikurang 0,5. Jadi kita lihat di sini bahwa batas kelas atas di sini 70, batas kelas bawahnya 60. Berarti 70 ditambah 0,5 dikurang 60 dikurang 0,5. Dihasilkan dari 59,5 ditambah 9 per 11 dikali 11, 59,5 ditambah 11, lalu hasilnya adalah 60,5. Berarti modus untuk data kelompok ini adalah 68,5.
Yang kedua, kita mencari median. Nah, untuk mencari median ini kita harus tahu dulu letak keduanya. Nah, rumusnya adalah 2 M 1 per 4 sama dengan 2 M itu adalah 23 seperti yang kita udah tahu sebelumnya, ditambah 1 per 4 sama dengan 2 dikali 24 per 4 sama dengan 48 per 4 hasilnya ada 12. Nah, 12 ini ada di kolom yang mana sih dari frekuensi? Kita lihat frekuensinya 3, 0, 9, berarti 3 ditambah 9 adalah 12. Berarti kolomnya yang membatasnya 60 sampai 70. Lalu kita mencari nilai kedua, rumusnya adalah B dalam kolom I kali M per M kurang C F per F dikali W untuk keterangan ini. Nah, kita langsung aja substitusikan ke nilai kedua. Nilai kedua ini 60 dikurang 0,5 kan minus 0,5 ya, seperti yang tadi di data itu batasnya. Nah, lalu di dalam kurung 2 dikali 23 per 4 plus 9 dalam 3 dikali 11 hasilnya adalah 59,5 ditambah 40 per 6 dikurangi 3 dibagi 9 dikali 11 hasilnya adalah 59,5 ditambah 10,34 dan hasilnya menjadi 69,84. Berarti median dari data kelompok ini adalah 69,84. Nah, soalnya kita mencari median itu rumus untuk data kelompok antara X bar sama dengan M sigma I sama dengan 1 Fi kali Xi per N. Nah, keterangannya adalah ini. Langsung kita substitusikan aja ya. Memang X bar itu sama dengan, nah, yang ini kan adalah algebra dari Fi kali Xi. Kita lihat dulu, Fi nya itu adalah frekuensinya 3, kita kalikan dengan 43 dengan 129, lalu 0 dikali 24 itu 0, terus 9 dikali 25 itu 585, 7 dikali 76 itu 32, 4 kali 58 itu 7 adalah 58. Lalu jumlahnya itu atau sebenarnya itu adalah 1594. Nah, kita substitusikan aja, jadi 1594 per N itu adalah jumlah atau ukuran sampelnya, jumlah data katanya ada 23 sama dengan 69,30. Maka nilai atau X bar dari data kelompok ini adalah 69,30. Untuk soal kali ini, kita akan mencari varians dan simpangan baku dan B-nya adalah tingkat kuartil. Di sini kita akan mencari dulu varians dan simpangan baku. Untuk varians, hasilnya adalah rumusnya S kuadrat sama dengan N dalam kurung sigma MI sama dengan 1 FI kali SI kuadrat dikurang sigma MI sama dengan 1 FI kali SI kita kuadratkan per N kurang 1. Nah, di sini kita tinggal substitusikan aja. N itu kan banyak datanya itu ada 23 dikali. Nah, sigma FI kali SI kuadrat itu kita cari tahu dulu nih. Kita sudah diketahui FI nya berapa, SI nya berapa, FI kali SI nya berapa. Kita tinggal cari tahu XI kuadratnya. XI kuadrat kita tinggal kuadratkan dari sini. 4 3 kuadrat berarti 1849, 54 kuadrat itu 2916 dan seterusnya. Lalu kita akan menghasilkan sigma atau jumlah itu adalah 22.335. Kita tinggal substitusikan di sini. FI-nya itu adalah 23 dikalikan dengan 22 dikali 335, maka dihasilkan menjadi kita kalikan FI dikali SI kuadratnya menjadi 5547, terus 0 dikali 22 2019 dan seterusnya. Jadi kita kalikan FI ini dengan SI kuadrat dan akan dihasilkan sigma atau jumlahnya itu adalah 114.280. Kita tulis substitusikan 23 dikali 114.280 dikurang. Nah, FI nya itu kan jumlah sigma itu adalah 194 ya, 1594. Lalu kita kuadratkan menjadi 1594 dikali 1594 itu dihasilkan menjadi 2.540.836. Nah, kita substitusikan ke sini. Jadi, kita tuliskan kembali 23. Nah, ini ada 2.540.836 per M dalam kali yang maksud itu kan menjadi 506, atau bisa kita tulis jadi 23 dalam kali itu kan satu itu kan 2 ya, berarti kita kali 2.506. Jadi 2 juta kita kalikan 23 dikali 114.280 jadi 2.628.440 dikurangi 2.540.836 per 506 dihasilkan menjadi 173,13. Maka varians di data kelompok ini adalah 173,13. Dilanjut kita mencari simpangan baku. Simpangan baku ini rumusnya itu adalah apa S kuadrat. Kita udah tahu nih S kuadrat itu adalah sebenarnya ini S kuadrat ya. Nah, S kuadrat itu 173,13. Tinggal kita ambil aja berarti akar 173,13 dihasilkan 13,15. Simpangan bakunya adalah 13,15. Dan kita simpulkan bahwa varians dari data kelompok ini adalah 173,13 dan simpangan baku dari data kelompok ini adalah 13,15.
sekarang B, kita mencari hitung wakil. Rumus hitung wakil itu adalah Q3 dikurangi 1. Kita cari dulu Q1-nya. Total 1 itu I dalam kurung M1 per 4 itu sama dengan I-nya kan 1, karena kita nyari kuartil 1 dalam kurung 23 ditambah 1 per 4 dihasilkan 1 dikali 24 per 4 sama dengan 24 per 4 sama dengan 6. Kasih satunya itu adalah 6. Kita cari tahu 6 itu ada di mana sih? 6 itu ada di batas kelompok ini ya. Ini untuk Q1. Dan di batas bawahnya itu adalah 60 dikurang 0,5 atau 59,5. Nah setelah kita cari tahu letak Q1-nya berapa, kita cari tahu nilai Q1-nya. Untuk rumusnya ini sama seperti median, tapi kalau median ini kita cari kuartil 2. Nah jadi kita tinggal ganti aja I-nya menjadi angka 1. Nah jadi 59,5 kita substitusikan dari tadi. Nah ditambah 1 dikali 3 per 4 dikurang 3 dikali 9 dikali 11. 59,5 ditambah hasilnya adalah 3,36. Hasilnya menjadi 62,46. Setelah kita tahu ini kuartil 1, kita cari tahu kuartil 3 itu berapa sih? Letak ketiga, kita mencari letak ketiga, bisa seperti tadi. Nah jadi 3 dalam kurung 23 ditambah 1 per 4 sama dengan 3 dikali 24 per 4 sama dengan 72 per 4 sama dengan 18. Kita lihat dulu, 18 ini ada di kolom yang mana sih? Nah 3 ditambah 1 kan 12, 12 ditambah 7 itu hasilnya adalah 19. Berarti kuartil 3 itu ada di sini. Nah setelah kita cari tahu letak ketiga, kita cari nilai Q3-nya. Nah B-nya itu adalah 71, berarti kita kurangi dengan 0,5 menjadi 70,5 ditambah kuartil 3 dari 3 I-nya itu kan 3, jadi 3 dikali 23 per 4 dikurang 12 per 7 sama dengan dikali 11, lalu 70,5 ditambah ini menjadi 69 per 4 dikurang 12 per 7 dikali 11, 70,5 hasil dari ini menjadi 8,25 sama dengan 70,5 ditambah 45 jadi 78,75. Belum habis sampai sini ya, tapi kita udah tahu nih kuartil 1 sama kuartil 2 dan kuartil 3 nya. Nah rumusnya tadi kan kita kuartil itu adalah kuartil 3 dikurangi kuartil 1 kan. Nah kita substitusikan aja kuartil 3 itu 78,25 ya. Nah terus kuartil 1 itu 62,85. Berarti hasil dari interkuartil dan data kelompok ini adalah 15,89. Selanjutnya kita akan menentukan efek size. Jadi di dalam sebuah sekolah itu ada minat siswa terhadap tulis dan bisnis atau fisika. Dan kita lihat rata-rata dari anak-anak siswa yang minat terhadap tulis itu atau X barnya itu adalah 74,80. Nah untuk siswa ini itu ada 194 dan S1-nya itu adalah persimpangan 25 adalah 12,5. Nah untuk fisika di sini enak sama ya 194, S bar 2-nya itu ada 68,30 atau rata-rata minat siswa terhadap fisika dan S2-nya itu adalah 10,72. Nah rumus dari efek size itu adalah ini. X bar 1 dikurang X bar 2 dibagi angka SS1 ditambah SS2 per S1 ditambah M2. Nah SS1 itu bagaimana sih caranya kita carinya? Nah SS1 adalah S1 dikali S1 kuadrat. Jadi kita untuk mempermudah kita cari SS1 sama SS2 nya dulu. Nah di sini kita tahu S1 nya 194 dikali S1 nya itu kan 12,45 kita kuadratkan jadi 194 dikali 155,0025 sama dengan 30.070,4. Ini untuk SS1 ya. Nah kalau SS2 itu adalah kita substitusikan lagi jadi 104 dikali 10,72 kuadrat sama dengan 104 dikali 111,9184 sama dengan 22.294,1. Ini untuk SS2. Nah kita tinggal substitusikan ke rumus yang ini. Nah X bar 1 dikurang X bar 2 kan 74,80 dikurang 68,30 itu dihasilkan jadi 6,5 per. Nah SS1 ini kita udah tahu ya 30.070,4 dan SS2 nya 22.294,1 per 3,8 ini dari M1 plus M2 yaitu N1 194 tambah 194 jadi 348. Jadi hasilnya 6,5 per, jadi kita tambahkan jadi 52.394,5 per 348 sama dengan 6,5 per 134,96 sama dengan 6,5. A dari ini adalah 11,61 sama dengan 0,505. Nah dapat kita simpulkan bahwa rata-rata minat siswa terhadap Inggris itu adalah 3,5 standar deviasi lebih besar dari rata-rata minat siswa terhadap fisika. So kali ini kita akan membahas efek size. Di sini ada rata-rata siswa jurusan IPS itu terhadap
minat mata pelajaran ekonomi sama minat mata pelajaran sejarah. Di sini kita ketahui N atau badan siswanya itu adalah 150, X plus 1 atau rata-rata siswa terhadap mata pelajaran ekonomi 78, makanya simpangan bakal yang pertama itu adalah 12. Nah, untuk sejarahnya ini N itu sama ya, badan siswanya 150, X bar 2 atau rata-rata minat siswa terhadap sejarah itu nilainya 70, simpangan bakal yang kedua atau simpangan bakal sejarah ini adalah 10. Nah, untuk FSS sendiri, rumusnya itu adalah X bar 1 dikurang X bar 2 per akar SS1 ditambah SS2 per N1 ditambah N2. Untuk memudahkan kita mencari SS1 dan SS2 nya, kita cari dulu nih. Nah, SS1 itu rumusnya adalah N1 dikali S1 kuadrat. Nah, itu kita tinggal substitusikan aja. N1 nya adalah 150 ya, dikali S1 nya adalah 12 kuadratan. Jadi 150 dikali 154 adalah 21.600. Nah, untuk SS2 nya sendiri, itu sama rumusnya ya, dari N2 dikali S2 kuadrat. Itu sama dengan 150 dikali 10 kuadrat, yaitu 150 dikali 100, hasilnya adalah 15.000. Nah, tinggal kita substitusikan ke rumus yang tadi FSS-nya. Jadi X bar 1 dikurang X bar 2 atau X bar 1 nya itu kan 78, X bar 2 nya itu 70 ya. Berarti hasilnya itu adalah 8 per SS1 nya kita udah tahu 21.600 ditambah 15.000 per N1 tambah N2, hasilnya kan 150 ditambah N2 nya juga 150 jadi 300 sama dengan 8 per akar 36.600 per 300 sama dengan 8 per ini berarti dulu jadi hasil 122 dan sama dengan 8 per akar 122 ini adalah 11,04. Nah, sama dengan 0,72 atau kita bisa lebih sederhana lagi menjadi 0,7 aja. Nah, dapat kita simpulkan bahwa rata-rata minat siswa jurusan IPS terhadap mata pelajaran ekonomi adalah 7/10 standar deviasi lebih besar dari rata-rata minat siswa jurusan IPS terhadap sejarah. Untuk soal kali ini, pertanyaannya adalah hitunglah rata-rata aritmatika dan rata-rata geometrik. Dan di sini diberikan data ada 10, 60, 50, 30, 40, 20. Nah, untuk rata-rata aritmatika, itu rumusnya adalah X bar sama dengan X dengan I sama dengan 1 X 1 per N. Jadi, kalau semuanya kan dijumlahin jadi 10 tambah 60 tambah 50 tambah 30 tambah 50 tambah 20 per 6. Karena ini ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus dia hasilnya adalah sama dengan 35. Jadi rata-rata aritmatika dari data ini adalah 35. Untuk rata-rata geometrik sendiri itu rumusnya adalah angka kalian N perkalian I sama dengan 1 X 1. Perkalian dari semua X nya jadi sama dengan akar 6 10 dikali 40 kali 10 kali 10 kali 10 kali 20. Karena kalau yang simbol pengiman itu kan sigma ya, kalau yang ini dikasih dengan 6 di akar 6 720 juta. Nah, itu sama dengan 79,4 untuk hasil dari rata-rata geometrik. Dengan Z-score ini, kita bisa cari tahu berapa persen data yang nilainya lebih kecil atau lebih besar dari X, atau berapa persen data yang di antara dua nilai tertentu. Dan semua itu kita bisa lihat dari tabel distribusi normal standar. Nah, sekarang kita udah siap buat masuk ke pembahasan soalnya. Let's go! Untuk soal kali ini, ada nilai ujian matematika di sebuah sekolah mengikuti distribusi normal dengan rata-ratanya adalah 80 dan seimpangan bakalnya adalah 6. Nah, di sini adalah data untuk populasi ya. Jadi untuk pertanyaannya adalah di sini terdapat seorang siswa mendapat nilai 92. Nah, tanya pertama, berapa jauh nilai ini dari rata-rata? Kita menggunakan rumus Z-score. Z sama dengan X kurang nilai sigma. Kenapa pakai rumus sigma? Ini karena data untuk populasi. Jadi parameter itu dasar dengan 92 dikurang 80 karena dari rata-ratanya, lalu per 6. Nah, 90 sama dengan 12 per 6, hasilnya adalah 2. Nah, untuk pertanyaan kedua, berapa persen siswa yang mendapat nilai kurang dari 92? Jadi sini adalah kalau X kurang dari 92 sama dengan, nah ini itu menggunakan Z-score, yaitu sebenarnya kita adalah hasilnya Z itu sama dengan 2. Gitu. Kita kan udah nyari ya untuk kurang dari 92 ini. Nah, terus ini keluar sama dengan Z kurang dari 2. Kita lihat dari tabel Z-score bahwa 2 ini adalah kita tabel Z-score 0,99772, kalau kita kalikan 100% hasilnya adalah 97,72%. Gitu. Kita lihat di
tabel distribusinya adalah ini ya. Di sini titiknya 0. Nah, kita ketahui bahwa Z itu adalah 2. Anggap di sini Z-nya adalah 2. Kan? Nah, kita mencari tahu nilai yang kurang dari 1,2 berarti sebelah kiri. Jadi, area yang sebelah sini itu adalah, atau CDF-nya adalah 97,72%. Nah, untuk soal sekarang kita mencari berapa persen siswa yang mendapat nilai lebih dari 75. Nah, karena kita lihat peluang yang lebih dari 75 dan mengambil skor itu adalah 75 dikurang 80 per 6. Itu hasilnya min 5,6 atau dalam desimal akan menjadi min 0,83. Nah, sebenarnya peluang Z lebih dari min 0,83. Nah, di sini ini adalah CDF atau Complementary Cumulative Distribution Function. So, di sini 1 dikurang. Dan kita lihat di tabel Z score bahwa min 0,83 itu dihasilkan menjadi 0,2033. Nah, 1 dikurang 0,2033 itu adalah 0,7997. Dan kita kalikan 100% karena kan kita cari adalah persenannya yang presentasinya jadi 79,67%. Nah, dapat kita simpulkan bahwa presentasi siswa yang mendapat nilai lebih dari 75 adalah 79,67%. Mari kita lihat distribusinya. Di sini titik tengahnya itu kan 0. Nah, kita tahu bahwa Z itu min 0,83. Berarti kita di area sebelah kiri. Ini untuk min 0,83. Nah, kita mencari yang lebih dari 75. Lebih dari berarti itu ada di sebelah kanan. Kita hasil untuk yang di sebelah kanannya. Nah, ini adalah disebut CCDF yang seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, CCDF ini itu adalah presentasinya 79,67%. Nah, ini untuk CDF-nya. Segitu. Nah, soal selanjutnya, yang ditanya adalah berapa persen siswa yang mendapat nilai antara 78 dan 88. Kita agak lebih pendek, kita lihat Z-square-nya dulu. Z-square pertama adalah 78,80. Pertama maksudnya adalah 0,33. Untuk yang kedua, Z-square kedua 88,80 sampai dengan 1,33. Nah, kita lihat di tabel Z-square bahwa peluang Z kurang dari 1,33 itu adalah 0,9082. Nah, untuk peluang yang Z kurang dari 0,33 itu adalah 0,3707. Nah, di sini berarti peluang antara Z lebih dari 0,3 dan Z kurang dari 1,33. Jadi kalau Z kurang dari 1,33 itu harus CDF 1,33 dikurang dari peluang Z kurang dari 0,3 atau CDF yang di 0,33. Sama dengan kita tinggal substitusikan aja ini dari tabel Z score 0,982 dikali 3.707 sama dengan 0,5375. Nah, karena ini ditanya adalah persen, berarti kita kalikan 100% sama dengan 53,75%. Dapat kita simpulkan bahwa presentase siswa yang mendapat nilai yang mendapat nilai antara 78 dan 88 adalah 50,75%. Kita lihat distribusinya. Jadi distribusinya ini ya. Ini kan titik tengahnya itu 0. Nah, Z pertamanya itu adalah 0,33 dan Z yang kedua itu adalah 1,33. Nah, untuk bagi gampang saya sebelah sini. Ini titiknya. Nah, maka yang dicari itu adalah nilai antara ya 78 dan 68. Berarti ini untuk 0,33 dan ini untuk 1,33. Berarti nilai di antaranya itu adalah ini. Ini adalah area yang nilai antara 78 dan 88. Untuk presentasinya adalah 53,75%. Nah, sekarang ada tinggi badan siswa SMA kelas 11 dengan mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 165 cm dan simpangan bawahnya itu adalah 7 cm. Nah, yang ditanyakan adalah yang pertama itu Z-score dari tinggi badan tersebut, dan yang kedua berapa persen siswa yang memiliki tinggi kurang dari 180 cm. Nah, kita tulis pembahasan dulu. Nah, di sini ada untuk mencari Z-score-nya berarti P X kurang dari 180. Kita cari Z-score-nya berarti 180 dikurang 165 dibagi 7 sama dengan 15 dibagi 7 hasilnya 2,14. Nah, kita untuk mencari siswa yang memiliki tinggi kurang dari 180 ini berarti peluang Z kurang dari 2,14. Kita cari di tabel Z-score dan ternyata dihasilkan 0,9838. Nah, kita kalikan ke 100% karena kan ini tanyakan persen. Berarti
Hasilnya 98,38%. Nah, untuk kemudian kita pakai distribusi ini, kan di sini titiknya itu 0 ya. Nah, ini titik 2,14 itu berarti area CDF-nya itu adalah yang ini guys. Nah, ini CDF-nya berarti 98,38%. Nah, berarti ada 98,38% siswa yang memiliki tinggi kurang dari 180 cm. Ya, masih dengan tinggi badan siswa SMA kelas 11. Nah, dengan rata-rata 165 cm dan simpangan baku 7 cm. Yang ditanyakan itu adalah hitung Z-score dari tinggi badan tersebut. Dan yang kedua, berapa persen siswa yang memiliki tinggi lebih dari 160 cm. Kita cari Z-score yang dulu. Berarti peluangnya X kurang dari lebih dari 160, berarti Z sama dengan 160 dikurang 165 dibagi 7 adalah minus 5/7 sama dengan min 0,71. Nah, di sini berarti untuk mencari ini ya peluang Z lebih dari 0,71, kita cari dulu di tabel Z score-nya. Dihasilkan adalah 0,2389. Nah, kita itu udah langsung pakai CDF-nya, tapi kita pakai komplemennya karena CDF itu digunakan untuk yang kurang dari. Jadi kita pakai komplement itu untuk mencari yang lebih dari. Nah, jadi kita 1 dikurang atau kita bisa tulis 1 dikurang P peluang Z lebih dari min 0,71. Dihasilkan 1 dikurang 0,2389 sama dengan 0,7611. Karena yang ditanyakannya adalah persen, berarti kita kalikan 100%, dihasilkan 76,11%. Nah, ini untuk kemudiannya distribusinya ini 0, ini untuk titik 0,71. Nah, berarti area CDF itu adalah yang ini. Ini untuk area yang CDF yang kurang dari, karena kita ditanyakan yang lebih dari. Berarti ada 76,11% siswa yang memiliki tinggi lebih dari 160 cm. Baik, di sini ada nilai ujian fisika di kelas 12 mengikuti distribusi normal dengan rata-ratanya itu adalah 65 dan simpangan bakunya adalah 5. Diketahui bahwa seorang siswa mendapat nilai 72. Nah, yang ditanyakan adalah berapa Z-score dari nilai ini? Dan yang kedua adalah berapa persen siswa yang mendapat nilai kurang dari 72. Nah, kita cari dulu Z-score dari nilai ini ya. Jadi ada P X kurang dari 72, kita cari Z-nya berarti 72 dikurang 65 dibagi 5 sama dengan 7/5 dihasilkan 1,4. Nah, untuk peluangnya berapa sih persen siswa yang mendapat kurang dari 72 itu? Jadi Z kurang dari 1,4 sama dengan kita cari di tabel Z-score-nya dan ternyata dihasilkan 0,9192. Lalu karena ditanyakan adalah persen, berarti kita kalikan 100%, dihasilkan 91,92%. Kita agak lebih mudah, kita ke tabel distribusi ini, ke distribusinya. Berarti area yang ini CDF-nya ini kan 0 ya, ini untuk titik 1,4-nya. Jadi area CDF-nya adalah 91,92. Nilai ujian fisika kelas 12 itu mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 65 dan simpangan bakunya itu 5. Yang ditanyakan adalah yang pertama adalah berapa Z-score dari nilai ini, dan yang kedua berapa persen siswa yang mendapat nilai kurang dari 60. Nah, untuk pembahasan itu yang pertama adalah kita cari dulu Z-score dari nilai ini. Dan Z-score itu ini X kurang dari 60 ya peluangnya, berarti Z sama dengan 60 dikurang 65 dibagi 5 sama dengan minus 5/5 dihasilkan minus 1. Nah, ini kan ditanyakan yang kedua itu berapa persen siswanya ya. Jadi kita cari dulu P Z kurang dari minus 1. Kita lihat di tabel distribusi tabel Z-score dihasilkan bahwa 0,1582 dan yang ditanyakan itu adalah persen. Berarti kita kalikan ke 100% ya. Berarti hasilnya adalah 15,82%. Berarti untuk area agar lebih mudah kita harus pakai distribusinya. Berarti untuk area CDF yang ini adalah, ini kan titiknya minus 1 ya, ini kan 0. Berarti di sini adalah 15,82%. Jadi untuk persen siswa yang mendapat nilai kurang dari 60 itu adalah 15,82%. Nilai ujian fisika di kelas 12 dengan rata-rata yang 5 dan simpangan bakunya 5. Yang ditanyakan adalah berapa Z-score dari nilai ini, dan yang kedua berapa persen siswa yang mendapat nilai antara 62 dan 70. Nah, kita cari dulu Z-score-nya ya. Jadi Z-score yang pertama itu ada 62 dikurang 65/5 sama dengan min 3/5, hasilnya adalah min 0,6. Nah, untuk Z-score yang kedua untuk yang 70, berarti 70 dikurang 65 dibagi 5 sama dengan 1. Kita langsung masuk ke yang keduanya, yang pertanyaan B. Berarti peluang Z kurang dari 1 sama dengan kita cari di tabel Z-score-nya. Nah, terdapat 0,8413. Nah, untuk P yang peluang Z yang kurang dari min 0,6 kita cari di tabel Z-score, dihasilkan 0,2743. Nah, berarti dihasilkan adalah P min 0,6 dikurang Z kurang dari 1. Nah, berarti P Z kurang dari 1 dikurang peluang Z kurang dari min 0,6.
Ini sama aja kayak CDF 1 sama CDF 0,6, berarti sama dengan 0,8413 dikurang 0,2743 dihasilkan 0,567. Karena yang ditanyakannya adalah persen, berarti kita kalikan 100%, jadi 56,7%. Ya, agar lebih mudah kita masukin ke distribusinya. Nah, di sini terdapat titiknya 0,6 dan titik yang satunya lagi itu adalah 1. Nah, berarti agar lebih mudah kita yang ke sini ya. Berarti 0,6 ini, berarti titik 0,6 ini ke sini. Yang satu juga ke sini. Berarti areanya akan menjadi antara 62 dan 70, berarti kan area ini ya guys. CDF ini. Berarti untuk persen siswa yang mendapat nilai antara 62 dan 70 itu adalah 56,7% siswa. Diberikan data berikut. Nah, pertanyaannya adalah apakah terdapat hubungan antara jumlah produk skincare yang dimiliki dengan tingkat kepercayaan diri? Dan di sini yang pertama kita mau menentukan hipotesis statistik dan yang kedua cek asumsi dengan korelasi present dan yang ketiga adalah menentukan prediksi. Yang pertama kita cari hipotesis statistiknya, di mana tahunnya itu berarti tahunnya itu berarti sama dengan 0. Itu berarti tingkat tidak terdapat hubungan X dan Y. Nah, untuk hal satunya itu berarti kalau tidak sama dengan 0. Di mana ini adalah terdapat hubungan X dan Y. Nah, untuk yang kedua, cek asumsi dengan korelasi present. Dan ada 3 step. Yang pertama adalah asumsikan X dan Y memiliki hubungan linear. Kita pakai standard plot. Dari standard plot ini ada indikasi X dan Y memiliki pola hubungan linear Terus yang kedua, asumsikan sampel dipilih secara aktif dan dari populasi hasilnya. Terus yang ketiga, asumsikan X dan Y berdistribusi normal. Nah, terus untuk yang ketiga tentukan nilai distribusinya. Di sini diberikan alamnya itu sama dengan 5%. Berarti dia jadi 0,06. Nah, untuk nilai distribusinya berarti rumusnya N kurang 2. Dan ini itu juga datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 kurang 2. Jadinya 4. Nah, karena dia itu tidak sama dengan 0, berarti dia itu total. Dan juga berarti tidak berarti ada hubungan itu positif dan negatif aja gitu. Nah, untuk di tabel T itu kalau 4 hasilnya 2,776. Ini berarti daerah hasilnya berapa? Karena di sini ada menentukan nilai statistik Y. Nah, untuk menentukan nilai statistik Y itu kita ada rumusnya N sama dengan N kali sigma X dikurang sigma X dikali sigma Y dari akan N sigma X kuadrat dikurang sigma X kalau dikuadratkan dan dikali dengan N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kalau dikuadratkan. Nah, kita cari dulu X-nya. Nah, di sini ada X itu 2, Y-nya 48. Berarti X-nya kita kalikan menjadi 96. Nah, 3 dikali 55 hasilnya 165. 4 dikali 60, 240. 5 dikali 67, 335. 6 dikali 70, 420. Dan 7 dikali 75, 526. Nah, sekarang kita cari, kita jumlahin dulu. Berarti sigma X itu adalah 1781. Nah, biar mudah lagi kita cari X kuadratnya. X kuadrat itu berarti 2 kali 2, 4, 3 kali 3, 9, 4 kali 16, 5 kali 5, 25, 6 kali 6, 36, dan 7 kali 7, 49. Nah, sigma X kuadrat berarti 139. Nah, sekarang dari Y kuadratnya. Y kuadratnya berarti 48 kali 48, 2304. 55 berarti 55 kali 55, 3000.
25, terus 60 kali 60 3.600, terus 67 kali 67 berarti 4.489, terus 70 kali 70 4.900, dan 35 kali 25 5.625. Berarti terdapat biji kuadratnya itu 23.949. Kita tinggal hitung sekarangnya karena ini udah ada di sini di sampel. Jadi n-nya itu kan 6, sigma x-nya itu sini 1391, terus 1391 dikurang sigma x itu saya rumuskan dulu, berarti dia 27, terus kalau sigma d itu 370. Berarti terus di sini sigma x itu 27, terus kali 375, terus dibagi akar n-nya itu 5, sigma x kuadratnya itu 139, kurang 27 kuadratkan, terus di sini n-nya itu 6, terus sigma itu 23.943, terus dikurang sama 375 kuadratkan. Hasilnya adalah itu 686 kurang 10.125 jadi kita langsung berbanyak aja ya, jadi 105 3.561 dibagi ini kita katakan jadinya apa 31.318.465. Misalnya 561 dibagi ini angka dari 18.465 itu 964,32. Ini hasil akhirnya adalah 0,9941. Berarti untuk nilai statistik uji adalah 0,9. Nah, sekarang kita lanjutkan kriteria pemberian dari keputusan. Dan kita cari teknik dulu. Untuk rumusnya adalah n dikali akar yang kurang dua berarti akar 1 kurang s kuadrat. Nah, di sini tadi kan dari ketahui ya bahwa n itu adalah 0,9941. Nanti dari yang masuk naga 0,9941 apa 6 dikurang 2 karena jumlahnya itu 6 kan, berarti 1 dikurang kuadratnya itu 0,9941 dikuadratkan menghasilkan hasilnya 0,991 dikali akar dari 4 berarti akar 1 dikurang 0,9882. Terus lanjut 0,9941 dikali ini angka itu kedua ya, jadi 2 dibagi 1 dikurang 0,9882 itu akar 0,0118 ini 0,9941 dikali 2 dibagi 0,01 1 dalam 0,1086 hasilnya 0,0185. Nah, kita masuk ke sini titik 0,0183 itu untuk daerah pertandingan. Ini 2,76 ini yang tadi daerah hak di bawah. Nah, berarti karena kita hitung itu kurang dari alfa sama sehingga hak tidak dapat di daerah penahan hak kita bisa. Nah, yang terakhir adalah mencari kesimpulan dan interpretasinya. Yang berarti pendapat hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara jumlah produksinya yang memiliki
dengan kepercayaan. Akhirnya semakin banyak produk skincare yang digunakan, berarti semakin dijual tingkat kepercayaan. Nah, karena ini warna itu 0,998 atau setara dengan 98,82%. Nah, berarti ada sebesar 98,82% variasi dalam kepercayaan diri dapat dijelaskan oleh jumlah konflik. Dan masih dengan data yang sama, sekarang kita akan menentukan estimasi parameter evidence atau beta nolnya. Dan kedua, kita akan mencari estimasi parameter evidence yang beta satu topik yang pertama dan dari beta nol topik, di mana rumus itu adalah sigma y dikali sigma x kuadrat kurang sigma x dikali sigma x y dibagi x dikali sigma x kuadrat kurang sigma x kalau kita kuadratkan. Nah, sigma y ini kita udah dapat 375 dikali dengan sigma x kuadrat itu adalah 139 kurang sigma x itu 27 dan sigma x itu 100 itu 781. Dan jadi n itu kan nah, terus sigma x kuadrat adalah 139 kurang sigma x kuadrat itu 27 harus kita kuadratkan. Nah, hasilnya terdapat menjadi 4038 dibagi 105 dan hasilnya adalah 38,45. Nah, sekarang untuk yang kedua, rumus dari beta 0, beta 1 topik itu adalah x dikali sigma x dikurang sigma x dikali sigma y dibagi r dikali sigma x kuadrat dikurang sigma x dibagi kuadratnya. Nah, untuk n itu dimana ada 0, sigma x ini adalah 1 terus dikurang sigma x itu 27 sama sigma y itu 375. Kalau kita bagi n yang itu sama 6, sigma x kuadrat adalah 139 dikurang 27 lalu kita kuadratkan. Hasilnya adalah kita total yang atas 6 dikali 1381 dikurang 27 dikali 125 adalah 561 dibagi ini hasilnya 105. Nah, ini hasilnya adalah 5,34 dibagi. Nah, sekarang tentukan pada untuk persamaan prediksi ilmiah sederhana dari atau entropi dan nilai prediksi untuk masing-masing observasi entropinya. Nah, untuk entropinya itu sama dengan rumusnya beta 0 topik tambah beta 1 topik dikali x kemudian saya kan udah tahu ya beta 0 topik ini adalah 8,451 ditambah beta 1 topik itu 5,3428 lalu kita kalikan x. Nah, terus ada x itu 2, 3, 4, 5, 7 sampai x ini. Nah, tinggal kita substitusikan aja si x nya tadi 38,457 ditambah 5,428 kita kalikan dengan 2 itu hasilnya adalah 49,1427. Nah, untuk yang dikalikan dengan 3 itu 54,4855. Lalu untuk yang dikalikan dengan 4 itu 59,8283 dan dikalikan 5 berarti 65,1711 yang dikalikan dengan 6 70,5139 dan yang dikalikan dengan 7 itu
125,856. Nah sekarang tentukan juga residual sigma satu topik. Nah itu sigma satu itu adalah sigma satu topik itu y dikurang y satu topik. Nah di sini kita tulis nanti y. Nah y topiknya kita udah diketahui ya. Kalau yang di sini pas 9,1427, yang 554,485, terus 9,8283, 6,171, 70,639 sama 35,8567. Nah, untuk residual kita tinggal masukin ke y dikurang y satu topiknya. Itu tinggal 48 kurang 9,1427 itu hasilnya minus 1,1427. Terus yang 55 kurang 54,4855 itu 0,5145. Terus 60 kurang 59,8283 itu 0,1717. Terus 67 dikurang 5,1711 itu 1,8289. Terus 70 dikurang 70,5139 itu minus 0,5139. Terus 75 dikurang 75,867 itu minus 0,8567. Nah kita jumlahkan menjadi untuk errornya 0,0018. Nah kalau kita mau cari residual itu sigma error satu topik, berarti tinggal kita kuadratkan aja. Jadi minus 1,1427 kita kuadratkan jadi 1,3068, terus 0,5145 itu 0,2647, terus ini 0,177 jadi 0,6295, terus 1,8289 itu jadi 3,3448, terus minus 0,5139 itu jadi 0,2641, terus minus 0,8567 0,7339. Lalu kita dapatkan di kuadratnya itu adalah 5,9438. Nanti untuk jumlah kuadrat simpelnya di jumlah kuadrat S2 atau S dalam ininya sigma error satu dikuadratkan itu adalah 5,943. Nah sekarang kita tentukan interpretasinya. Nah untuk interpretasi model tadi dia tadi sama dengan 38,451 ditambah 5,828 X. Berarti yang pertama ketika seseorang tidak memiliki produk skincare sama sekali atau X itu sama dengan 0, berarti maka skor kepercayaan dirinya itu diprediksi sebesar 38,4571. Nah untuk yang kedua, setiap penambahan satu produk skincare yang digunakan misalnya 2